you see what I see? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Dimas Mulyanto Wibowo. Saya adalah mahasiswa dari salah satu kampus yang ada di Provinsi Bengkulu. Nah, di sini saya akan menceritakan kejadian cerita saya yang berlatar belakang di tahun 2022 yang saat itu dalam kegiatan kemah. Jadi kemah ini setiap kampus itu kan biasanya ada ospek gitu ya. Nah, di ospek itu kita kemah waktu itu 3 hari di salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu. Pada cerita ini ada beberapa tokoh yang memang berawal dari jumlahnya 11, namun saya kerucutkan menjadi beberapa orang saja. Cerita ini akan berawal dari H-3 kemah tersebut. Jadi kami itu ada himpunan mahasiswa dan di situ ada beberapa kepala-kepalanya kayak kepala badan dan kepala bidang kayak gitu. Jadi kepala bidang dan badan ini rapat tentang kemah ini dan menghasilkan bahwasanya H-3 itu lokasi sudah disiapkan itu Mas. Udah disiapkan. Nah, H-3 ini kepala-kepalanya itu nggak boleh langsung ke lokasi karena biar anak-anak pengurus yang lain aja. Jadi kepalanya ini harus pelepasan dulu di jurusan. Nah, di sini ada satu teman saya yang menjadi salah satu kepala itu, kita sebut saja si B. Si B ini tahu kalau adik kelasnya si A ini adalah teman lama saya. Nah, jadi si A ini memang berlatar belakang sebagai orang yang Jawa tulen, walaupun kita posisinya di Bengkulu, orang Jawa karena memang transmigrasi seperti itu. Dan dia biasa ikut kuda lumping gitu-gitu. Dia biasa gitu. Dan saya tuh kayak udah kenal bener sama ini. Nah, jadi karena hasil rapat harus menunjukkan bahwa mereka ini tetap di jurusan, teman saya ini menolak. Kayaknya saya nggak bisa deh di jurusan, harus ke lokasi H-3. Nggak bisa. Kepala-kepalanya ini harus di jurusan dulu perpisahan buat perpasan. Akhirnya berdebat. Dan untungnya bisa nemenin ke lokasi waktu itu. Oke, berangkatlah kita ke lokasi waktu itu. Ada saya dan 4 teman saya. Kita urutkan aja saya. A itu adalah teman lama saya. B itu si kepala jurusan. C dan D itu teman dekat saya di jurusan. H-1 3 hari sebelum itu masih aman. Cuman ada beberapa kejadian aneh karena waktu itu kita tidur di sebuah pos. Jadi ada lapangan, di depannya ini ada pos dan kita tidur di pos itu. Karena kita belum mendirikan tenda, itu kita tidur di pos itu sambil masak semuanya di situ. Kita tidur kayak susun ikan teri aja. Nah, susun ikan teri pos ini kebetulan dia temboknya setengah Mas. Jadi temboknya cuma setengah gini, di atasnya itu jaring. Nah, tidur kami berlima. Pas tidur berlima, lagi ketawa ngobrol aja santai. Tiba-tiba si A nyeletuk ngomong gini, "Mas, enek sing teko." Aku di sampingnya. Yo, aku tahu. Nah, terus nggak lama lagi cerita-cerita, ketawa-ketawa, oke sudah selesai. Besok paginya temanku si B ini dia ngerekam, dia ngevideo-video dan ada beberapa sosok yang tampak di video itu. Di foto itu juga tampak. Salah satunya rekaman suara waktu ketawa-ketawa dan ada ketawanya waktu itu. Oke, kita fine-fine aja, namanya hari pertama ya kan. Setelah itu, setelah H-3 banyak kejadian yang gak bisa saya ceritakan detail-detail kecilnya karena hal-hal seperti kedengeran itu, penampakan itu banyak. Selanjutnya di hari H, teman-teman yang dari jurusan itu baru datang agak sore Mas. Dan mereka itu baru datang agak sore, kejadiannya itu hujan.
saat hujan kebetulan kami ini berada di panitia konsumsi yang tugasnya emang menyediakan makanan konsumsi untuk teman-teman yang kemah di situ. Konsumsi kan nyiapin makanan buat mereka dan nyiapin buat makanan kita sendiri. Cuman waktu itu karena kondisinya hujan, semua biasa menegakkan tenda, namun lapangan itu benar-benar becek. Jadi 1 hari full itu kaki kita tuh nggak lepas dari lumpur. Sampai akhirnya di malam pertama tempat kemah itu kita masak. Sudah selesai masak, mau dihidangkan. Kan ini kualinya gede. Nah, kita ngangkat kuali itu bukan pakai lap, tapi pakai gagang kayu. Dipegang gini, pas diangkat, bukan gagang kayunya yang patah, tapi kualinya yang patah. Tumpah semua. Bayangin seorang banyak gitu nungguin makan, hujan-hujan gak jadi makan. Jadi kami kayak ngerasa bersalah gitu kan. Gini udah dibungutin mas, suruh makan semua teman-teman. Karena udah capek dari pagi benar-benar kerja nyiapin makanan yang hasilnya ambiar itu. Akhirnya teman-teman panitia cari solusi lain. Kami yang konsumsi disuruh istirahat. Akhirnya sholat di masjid untuk waktu sholat isya. Waktu sholat isya si A dia bilang gini, banget, ini udah sakit banget perut. Iya udah kita makan, kita cari makan. Kebetulan di dekat situ ada warung. Jadi tempat kemah, masjid, depannya warung. Di warung itu mau makan. Waktu berdiri, si A ini udah sakit. Gitu. Terus dia bilang, tolong gitu. Akhirnya dia jatuh di masjid itu. Kami heran dong, kaget. Wih, si A kenapa itu? Tolongin. Akhirnya nggak lama dari situ badannya bener-bener kencang. Terus badannya itu bener bergetar. Waktu itu kami mikirnya hipotermia karena kondisinya benar-benar dingin waktu itu. Malam belum makan, capek, kaki lumpur terus seharian, benar-benar getar gitu. Akhirnya medis dipanggil medis, sampai bawa alat untuk perampasan gitu. Teman-teman semua langsung ngambil mukena semua tuh dibuluk, udah kayak pocong itu dibuluk, diusap-usap gitu pakai balsam. Aku nggak tahu kenapa ada yang ngusap balsam. Padahal kan balsam tuh rasanya kayak agak dingin gitu kan. Kayak makin dingin malahan. Udah diusap gitu. Sampai ada yang ngomong gini, lidahnya jangan sampai kelipet, dia ambil lidahnya itu. Pas dia ambil lidahnya, lidahnya malah digigit berdarah. Akhirnya udah nggak tahu lagi mau ngapain, dibawa ke rumah sakit. Bawa ke rumah sakit, itu jarak tempuh ke rumah sakit itu 1/2 jam. Dan lewat hutan. Dan ini di pegunungan, kawasan dingin. Di hutan. Kiri di sebelah kanan ada kayak sawah-sawah gitu. Sebelah kiri kayak jurang-jurang kecil gitu. Nelusuri jalan itu untuk ke rumah sakit. Dan itu naik mobil pick up. Saat mobilnya sudah sampai ke depan masjid, ke halaman masjid, diangkat orang ini, si A ini ke atas mobil. Ini harus saling nemenin nih, kata ketua panitia kan, harus saling nemenin. Siapa yang mau nemenin? Semuanya saling toleh, gak ada yang mau naik. Bingung kan? Akhirnya apa? Kami yang sudah sama dia seharian capek, kami inilah yang nemeninnya. Naik kami ke mobil, kami temenin berangkat ke rumah sakit. Jadi yang berangkat ke rumah sakit itu pertama supir di depan, terus yang sakit ini di depan, dan 2 orangnya ini, yang satu di depannya, satu di pinggirnya. Ini 2 orang ini ngusepin badannya pakai minyak biar nggak terlalu dingin gitu kan. Diusepin badannya sepanjang jalan. Dan di belakang itu ada 4 orang. Ada saya, teman saya 2, dan satu lagi kakak tingkat. Nah udah gitu jalan sepanjang jalan. Nggak tahu kenapa di tengah jalan tiba-tiba mobilnya berhenti ngejut, dan 2 orang yang di depan itu langsung jatuh keluar mobil. Yang ngusep ini jatuh. Tiba-tiba langsung tukar ceng gitu kan. Tukar kami. 2 orang yang jatuh itu naik ke belakang, pick up belakang, dan 2 orang temanku lagi pindah ke depan. Nah setelah pindah,
Ini yang di belakang dia malah jadi gemeteran kayak orang hipo. Dan di situ benar-benar aku ngerasa kayak, wah ini nggak benar nih. Kenapa jadi pindah gitu kan? Gara-gara mungkin aku masih berpikir realistis aja, mungkin karena tangannya ikutan kedinginan, karena jadi getar-getar gitu kan. Pas ke belakang kata-kata mereka tuh udah nggak enak banget, udah kayak, maafin ya kalau ada salah, maafin ya kalau ada salah, tolong nanti sampein ke keluarga Ambo, ke keluargaku katanya. Tolong, udah putar-putar gini, dingin katanya. Wih kaki ini tangannya nggak bisa apa namanya, nekuk sendiri, paksa lurus, tangan tuh nekuk sendiri. Wih kakinya nekuk sendiri, lurusin, tarik. Sampai temanku itu yang lagi sholat tadi cuma pakai sarung itu dikasih. Jadi dia cuma pakai kolor doang, malah dia dingin, tapi nggak kenapa-napa. Cuma 2 orang ini yang ketularan ngosokin badan si A, B, si C dan D ini. Si B kan temanku yang pakai sarung itu. Udah tuh gitu minta maaf. Nah, di tengah perjalanan si apa namanya? D dan C ini kan di belakang yang pindah tadi. Dia bilang, "Mas, berhenti." Supirnya mendadak berhenti. Kita ini masuk dulu ke apa namanya? Ke bangunan itu, ke masjid. Masjid mana kata? Itu. Yang ditunjuk itu rumah kosong gelap, nggak ada orang sama sekali. Dia minta berhenti di situ. Wih ngawur kamu ini, tutup matanya kata. Mas jalan. Minta berhenti dia 2 kali. Yang tadinya kami mau ke rumah sakit itu bawa 1 pasien, jadi bawa 3 pasien. Sampai situ diangkut sampai ke rumah sakit, mulai masuk IGD. Nah yang 2 ini udah dikasih makan segala macam, mungkin faktor kelelahan juga karena belum makan dan kedinginan, udah agak mendingan sadar. Itu matanya tuh sampai ke atas, yang si D itu matanya udah ke atas, udah benar-benar nggak sadar. Gak bisa juga. Sampai akhirnya dikasih makan 1 jam dia sadar, dan yang satu ini belum sadar. Waktu itu masuk rumah sakit, KTP segala macam itu nggak bawa untuk si A ini. Akhirnya kita memutuskan untuk tidak menginap. Itu kejadian malam dari Isya. Nah, kita di IGD itu sampai jam 3. Jam 3 kita pulang lagi ke lokasi kemah. Di lokasi kemah, si A ini dititip ke salah satu rumah warga sampai pagi. Singkat cerita, jam 7 pagi aku ajak sarapan di depan masjid. Pas dia mau makan, itu kondisi udah terang, cerah, panas, sangat bener-bener enak banget cuacanya. Itu kayak di luar negeri lagi pagi-pagi gitu, enak-enaknya. Dan dia mau makan itu, ngangkat sendok, tiba-tiba jatuh ting di depan orang-orang. Semuanya nengok. Terus nggak apa-apa. Terus tiba-tiba goyang lagi dia, si A ini kan. Jatuh dia dari kursi itu, kayak orang stroke. Diangkutlah ke depan, ke masjid lagi, diangkut ke masjid. Suruh istirahat, nasi sama teh hangat itu dibawa ke masjid. Sampai masjid, kabur lagi si hiponya ini, getar lagi. Dia kayak apa? Kayak do you see what I see gitu semua gitu kan. Terus langsung gitu. Getar semua seluruh badan itu. Gemeter tuh kencang. Di sini mulai kerasa ini gak dingin. Ini gak mungkin hipo kayaknya. Tapi karena kita udah bingung lagi, akhirnya kita masukin lagi ke rumah sakit. Itu pagi dimasukin ke rumah sakit. Sampai akhirnya teman-teman yang ikut ke rumah sakit itu nggak boleh menetap di rumah sakit karena kita kekurangan panitia untuk di lapangan. Di rumah sakit cuma disisain 2 orang, itu aku dan temanku. Nah, sudah disisakan 2 orang. Saat malam, dia ini harus disuntik sama perawat. Datanglah 2 perawat. Terus dia ngomong, nggak mau suntik. Terus nggak apa-apa, suntik aja. Kamu kalau nggak suntik nanti makin parah. Terus dia bilang, ini sakit kan, sambil ngomongnya masih agak gitu kan. Nggak apa-apa. Akhirnya disuntik. Waktu itu posisinya dia di sudut kamar. Di sudut kamar ini kasur. Nah ini kan sebelahnya ada kasurnya nih, kasur kosong. Nggak ada yang dirawat. Dan di ujung ada dua orang yang dirawat. Aku di kasur ini.
pura-pura nggak lihat aja, karena aku juga orangnya males lihat suntik-suntik gitu kan, pura-pura nggak lihat. Si mbak ini di sini membelakangiku, disuntik. Setelah disuntik, apa yang terjadi? Terulang lagi, getar lagi dia. Tiba-tiba tangan langsung meras dan getar. Kali ini agak lebih mengagetkan, karena ketika bergetar itu dari kaki bawah ngangkat, kakinya ngangkat, ini kan pala nih kaki, ngangkat, udah ngangkat, sampai pantatnya ngangkat juga. Tiba-tiba si susternya ini teriak, "Astagfirullahaladzim, mas, panggil stop mas, ini bukan sakit, ini mah kesurupan," katanya. Udah, terus saya nengok, wah bener ya, langsung keluar cari sinyal, karena nggak ada sinyal di situ, di dalam rumah sakit nggak ada sinyal. Keluar cari sinyal, saya nelpon. Kebetulan ada keluarga yang emang biasa nyembuhin kayak gini kan, ada yang bisa. Saya telepon, dikasih tahu lah, siapa namanya, terus kayak kamu lagi di mana, alamatnya di mana, oke, dapat lah, nggak tahu kan sistem itu kan. Terus, oh iya nanti kamu giniin, dikasih tahu lah caranya. Udah itu, kenapa, gara-gara apa dia nggak tahu, tiba-tiba gini, cuma berceritain kejadian gitu kan. Oh ya udah nanti dihubungin lagi. Si itu tadi udah reda, pas aku balik ke kamar dia udah reda, tapi nggak sadarkan diri, pingsan. Dan keluargaku bilang, yang ku telepon tadi, dia bilang ini nggak bisa sembuh malam ini nanti subuh dia baru bisa sadar. Oh ya udah, nanti setelah azan subuh dipraktekkan apa yang diperintahkan. Aku spill aja itu, di luar dari apa yang aku lakukan. Pokoknya endingnya itu aku cuman pegang jari kakinya 2, jempolnya sambil ditiup sampai ubun-ubun. Cuman itu aja, itu endingnya kan. Oke, udah selesai gitu. Ya udah, kita tunggu sampai subuh. Dan di kamar itu dia minta pulang terus. Sadar minta pulang, pingsan. Sadar minta pulang, takut gitu. Di pandangan dia itu cuma ke langit-langit gitu. Udah gitu, aku tuh dikasih tahu untuk ada sebuah semacam, bahasanya apa ya, ritual. Sebuah ritual yang harus aku lakukan di lokasi kemah. Dan waktu itu hujan. Dan ritual itu harus aku lakukan di lokasi kemah sebelum hari ketiga kemah. Ini kan udah hari kedua nih. Kan yang pertama tadi nginap, subuh, pagi ke rumah warga. Dan ini ada hari kedua, malam kedua ini. Malam sebelum malam terakhir. Nah, sebelum malam terakhir itu ada namanya jurit malam. Nah, jadi di jurit malam inilah yang nanti kita benar-benar harus hati-hati benar. Kita harus jaga sikap, harus jaga attitude, kayak gitu kan. Dan malam itu aku harus benar-benar ngelaksanain apa yang diperintahkan sama keluargaku tadi. Karena buat mengantisipasi hal-hal yang terjadi menyusul karena faktor yang ini tadi. Akhirnya aku nggak bisa balik ke tempat kemah karena kondisinya hujan dan nggak ada kendaraan. Dan di situ aku panik. Gimana caranya? Ya udah deh, kayaknya nggak apa-apa deh nggak balik ke situ. Aku cuma fokus ke temanku ini aja, nyembuhin aja. Harusnya malam itu aku balik dan subuh aku sembunyi. 2, biar nggak terjadi di sana, biar di sana kemahnya aman dan di sini nyembuhin orang ini. Tapi cuma aku sembuhin ini aja waktu subuh. Udah selesai sadar dia. Dan di sana kita calling pagi-pagi, ternyata banyak insiden. Kayak ada yang digigit kelabang, terus ada yang kesurupan malam itu, terus ada yang warga tiba-tiba datang marah-marah gara-gara kalian ini merusak, kalian ini mengganggu, terus ditahan. Sama kami tuh nggak tahu, tiba-tiba gitu merusak, kalian ini nanti itu yang dibunuh marah, dia bilang kayak gitu. Ini aku ceritain ininya dulu ya, karena plot twistnya terjadi ketika sesudah kemah itu kami kumpul dan kami saling bertukar cerita dan semuanya nyambung ceritanya. Dan nanti ada perspektif dari si A yang mengalami itu. Kalian itu rusak. Akhirnya selesai dia sembuh itu, besoknya dipulangkan, dijemput oleh keluarganya. Keluarganya itu berlokasi 7 jam dari kemah. Mau dijemput. Selesai kita pulangkan dia, kita balik ke tempat kemah. Dan banyak kejadian juga di rumah sakit.
perintilan-perintilannya. Mungkin nanti di episode selanjutnya aku bisa ceritain perintilan-perintilan itu. Sudah itu selesai ke lokasi, seperti biasa kami packing pulang. Dan waktu pulang itu dibagi menjadi beberapa sesi, dan kami itu pulang terakhir. Ada yang pulang duluan. Setelah kami pulang selesai sampai rumah, buka chat, buka grup, si itu nggak balik. Belum sampai tuh yang rombongan yang pertama. Terus kemana belum sampai, ternyata kejebak banjir. Nah, waktu itu yang kejebak banjir tuh emang belum sampai. Dan rombongan kami waktu itu kejebak banjir juga, cuman disuruh pindah jalur lewat kebun. Bisa lewat kebun sana. Akhirnya masuk lewat kebun, di samping kanan sawah, kiri jurang. Setengah jam jalannya lumpur, dan itu hujan badai. Dia cuman cukup satu tapak motor, dan motor itu berbaris sampai belakang lewatin jurang itu, dan setengah jam akhirnya bisa sampai rumah. Mereka yang kejebak ini, yang sebelumnya kloter pertama itu, beberapa yang motor ini kan kita cerita dari sudut pandang panitia ya, yang pakai motor, bukan peserta yang pakai bis. Terus yang kejebak itu tadi ternyata dia ada yang kena juga ya, kesurupan gitu. Sampai ada yang warga lewat, kenapa ini dek? Oh ini bawaan dari sini, disembuhin kan. Oke, kita kesampingkan dulu cerita itu. Yang kesurupan di kejebak itu tadi, akhir-akhir ini belum lama dia kejadian gitu juga, kayak hampir jadi orang gila. Aku tanya dong Isa ke ini keluargaku yang bisa nyembuhin tadi, aku tanya, oh ini yang waktu itu kemah, kamu kayaknya udah lama waktu itu kemah itu masih ngikut. Dia waktu itu ini kejebak. Yang itu kejebak. Aku kaget dong. Itu viral itu, Mas. Hampir gila itu. Hampir jadi orang gila karena ternyata masih ada yang nempel. Itu ini loh, teman-teman yang lain, yang panitia yang lain itu hampir nempel. Oke, kita balik ke ceritanya. Itu ceritanya beda lagi, panjang. Kita balik lagi ke ceritanya. Akhirnya kita pulang, tahu informasi bahwa teman-teman masih ada yang kejebak hujan segala macam, selesai. Dan di hari setelah acara 3 hari, selang 1 hari, hari ini kita ketemu ngumpul, kita ceritakan. Nah, ternyata dari cerita sudut pandang dia ngomong gini, waktu itu aku datang ke lapangan dan aku lihat ada beberapa pusaka di lapangan. Di lapangan itu ada pusaka di tengah, nancap di tanah, dan dari tanah ini ada retakan-retakan seperti kalau kita pernah lihat MV-nya Alfiref itu ada retakan-retakan di tanah warna hijau itu. Nah itu ada retakan yang 4, satu ke gunung, satu ke sungai, satu ke arah ke belakang sana, dan satu lagi itu arahnya nggak jelas kemana. Yang pasti ada ke gunung dan ke sungai itu. Nah mungkin kesalahannya ini, si A ini dia ngeliat pusaka tadi kan, mungkin bawaan masih muda kayak pengen ngambil atau gimana kan, akhirnya nggak sopan, ketahuan lah. Nah akhirnya waktu dia hilang kesadaran di rumah sakit itu, dia tuh kayak mimpi keluar dari jasadnya, dibawa ke tempat lokasi kemah, terbang. Dia lihat semua itu di lokasi kemah itu hewan melata semua. Salah satunya adalah kelabang segala macam itu. Nah itu yang gigit si tadi, itu bener-bener dipenuhi. Bukan kelabang fisik ya, kelabang gaib gitu ya. Terus di sungai ada perumahan dusun. Nah saya lupa di Hamin itu sempat cari kayu bakar ke bawah ke sungai. Cuman dia bilang kita cari bakar ke ujung aja, ujung sungai. Akhirnya nyebrang. Sempat cekcok di situ karena nggak usah jauh banget buat apaan. Akhirnya nyebrang dan mandi. Salahnya adalah mandi tanpa busana. Si A ini tadi mandi tanpa busana. Udah dikasih tahu nggak usah, pakai aja. Akhirnya dia pakai dan ya udah. Salah satunya itu penyebabnya. Ternyata dia mau ngambil pusaka ini kemungkinan. Akhirnya dia dibawa keliling lokasi kemah dari atas,
dan dia masuk ke dalam sebuah gunung. Udah masuk ke dalam gunung, dia ketemu satu ruangan, itu kayak kaca semua pinggirannya. Dia jalan kayak empuk gitu. Udah di ruangan itu dia jalan kayak empuk. Apaan nih? Dilihat ke bawah itu manusia semua yang dia injak. Nah, di sisi lain aku tiba-tiba kaget, ke-trigger. Karena aku pernah dengerin podcast siapa gitu, lupa. Aku lupa apakah kontennya Om Hao apa siapa. Itu tuh orang-orang yang jadi lantai, itu tuh orang-orang yang pesugihan, Mas. Orang yang pesugihan itu ntar jadi lantai di kerajaan ini. Ternyata itu adalah sebuah kerajaan Jawa sama Sumatera. Kerajaan Jawa yang terdapat di Sumatera sekarang. Mungkin dulu daerah Jawa apa gimana gak tahu. Ada rajanya. Dan rajanya komunikasi sama keluargaku yang itu. Ini anak gak sopan. Ini anak gak bisa langsung bebasin, harus dikasih pelajaran. Makanya dia diangkat, dibawa tuh. Kamu harus lihat apa yang ada di sini. Kamu tamu gak sopan gitu ya. Kamu harus lihat masyarakat saya gitu. Di sungai itu banyak warganya, ada pemukimannya, dia kayak nggak sopan gitu, mandi segala macam, pusakanya kayak harusnya kan nggak boleh kan, nah kita tamu, terus dibawalah ke kerajaannya itu yang di dalam gunung itu, masuk itu lantainya manusia semua, dikasih tahu, di obrolan gitu, dikasih tahu kamu itu gini, kalau aja si keluarga saya ini tadi nggak menghubungi saya, nggak ketemu sama saya, nggak minta tolong sama saya, kamu nggak bisa balik ke badan kamu. Sudah bener-bener jadi orang gila berarti kan. Sukmanya itu kan diambil. Akhirnya karena kebetulan saya juga orang Jawa, bisa di lobby bahasanya gitu kan. Dia selesai dari situ, tiba-tiba dia sadar. Nah, sadar itu posisinya aku lagi megang jempolnya sambil niup. Dia cerita sadarnya gara-gara subuh, setelah azan subuh itu ku azanin di kupingnya sama ditiup itu endingnya. Nah itu dia ceritakan waktu ketemu. Dan selama di dalam rumah sakit itu dia ngeliat banyak, ada yang kepalanya doang, ada yang badan, terus rumah sakit itu benar-benar penuh, sumpah, darah segala macem. Dia makanya pengen pulang terus, ternyata gitu. Nah kejadian ini nggak berhenti di sini aja. Setelahnya juga masih ada kesinambungan. Kayak dia misalnya masih nginep di rumahnya temanku, itu masih ada bawaan dari situ dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya cerita ini tuh panjang, cuman aku kayak mau ngambil beberapa poin dan ngasih tahu ke teman-teman kalau dimanapun kita berada, kita tuh benar-benar harus menjaga sikap, menjaga itu tuh benar-benar kita tuh hidup berdampingan. Kita tuh nggak bisa asal aja gitu datang ke tempat orang ya kan. Karena ya itu tadi, bahayanya tuh bisa, ini tentang kepercayaan ya, kayak masalah Sukma diambil gak bisa balik, apa gila itu ada faktor psikologisnya apa gimana. Tapi kalau kita percaya ya kita harus jaga sikap aja minimal. Nah jadi apalagi kita nih misalnya bagi yang muslim, yang non muslim juga, jadi kita tuh harus sama-sama kemana gitu ya, kita harus berdoa gitu, mohon perlindungan sama Allah Subhanahu wa taala. Gitu juga teman-teman yang non-muslim, karena ya dari sinilah kita bisa memohon perlindungan. Kalau kita manfaatin diri kita sendiri ya kita belum tentu mampu. Terus kita mau minta tolong, misalnya kayak saya ada keluarga yang itu, ya belum tentu keluarga itu selalu ada. Tuhan kita itu lah yang selalu ada. Jadi aku ngajak teman-teman untuk lebih berhati-hati lagi, menjaga sikap, jangan sampai apa yang aku alami, apa yang aku ceritakan itu terjadi sama teman. Karena banyak banget kejadian tentang kemah-kemah seperti ini. Mungkin itu aja untuk episode kali ini singkatnya. Kalau detailnya mungkin nanti aku bakal lebih ke tulis skrip ya, biar nggak terlalu acak-acakan ya mas ya runtutannya. Mungkin itu aja kayaknya cukup. Untuk teman-teman sehat selalu dan jaga editor. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com.
podcast.ceritahoror@gmail.com.